Pemirsa, buruh menuntut 6 hal. Apakah ini menjadi beban atau justru jadi peluang bagi pemerintah dan kalangan bisnis mengambil langkah berani dalam kebijakan ekonomi ketenagakerjaan? Sudah bergabung bersama kami Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mira Sumirat, dan juga hadir bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Sebelumnya kami juga mengundang pihak pemberi kerja, namun belum ada yang bersedia bergabung. Kita sapa narasumber istimewa saya. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, kabar Mas Yudi, baik. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime, Bu Mira dan juga Pak Trubus. Saya ke Bu Mira dulu yang pertama. Mengapa Bu Mira masih menuntut sistem kerja outsourcing harus dihapus? Apakah masih relevan dengan situasi sekarang? Mengingat sekarang saja sudah banyak PHK dan pengangguran, Bu. Ya, memang kalau dari evaluasi atau yang kami rasakan selama sejak diberlakukannya sistem outsourcing, itu mengakibatkan dampak yang luar biasa, merusak tatanan kesejahteraan kehidupan para pekerja itu sendiri. Dan ini kan bagaikan perbudakan modern. Memang kalau kita lihat, apalagi sekarang PHK massal merebak di mana-mana. Nah, tetapi gini, outsourcing yang dimaksud adalah pastinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sebelumnya, bahwa hanya ada 5 jenis yang bisa di-outsourcingkan. Tetapi kan semua sekarang ini, semua sektor bisa di-outsourcingkan. Yang namanya produksi utama gitu, atau core bisnis utama, ini bisa di-outsourcingkan. Tapi yang seharusnya cuma 5, seperti security, kemudian cleaning, kemudian catering, kemudian cleaning, dan juga saya lupa ya, itu 5 sektor industri yang bisa di-outsourcingkan. Tetapi status mereka menjadi pekerja tetap di kawan-kawan yang perusahaan outsourcing itu. Jadi itu kan hanya faktor sebagai penyangga di perusahaan induk. Nah, sekarang itu semua bisa di-outsourcingkan. Makanya kami melihat ini satu peluang, keburukan yang luar biasa, mengakibatkan dampak yang merusak bagi pekerja atau buruh yang sekarang ini masuk dalam kategori yang core business. Makanya kami suarakan itu kembali, dan harapannya ini bisa diakomodir. Dan tadi saya mendengar secara cermat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, bahwa beliau juga setuju untuk sama-sama menghapus sistem outsourcing. Dan tetapi beliau juga mengingatkan bahwa kita perlu fair juga dengan keberadaan investasi, supaya investasi ada di Indonesia. Demikian, Mas Yudi. Bu Mira, ada satu hal juga yang menarik disampaikan Presiden Prabowo di Monas tadi, akan membentuk Satgas PHK. Nah, Satgas PHK ini akan seperti apa yang diharapkan, Bu? Karena kalau bicara soal PHK tentu sangat kompleks ya. Selain juga dari produksi pabriknya sendiri, aturan yang juga dilakukan oleh pemerintah yang harus diikuti perusahaannya sendiri. Banyak hal di balik itu yang juga harus memprioritaskan keseimbangan antara dari pihak pabriknya, perusahaannya, dan juga pekerjanya, Bu Mira. Nah, Satgas PHK itu kan muncul karena dampak keprihatinan kita sama-sama, bahwa sejak tahun 2020 sampai kemudian di awal tahun 2025 pun masih terus terjadi PHK. Malah 2025 itu sekitar hampir 50.000 orang kawan-kawan pekerja buruh itu di PHK, terutama di pabrik garment dan tekstil serta turunannya. Nah, harapan saya Satgas PHK yang dimaksud adalah dalam rangka pencegahan, bukan sebagai pemadam kebakaran. Jadi kalau sudah muncul gitu, tetapi bagian daripada investigasi, kemudian juga mulai ada tadi, kalau seharusnya kan pemerintah punya pemetaan gitu ya, dalam tanda kutip, ketika ada yang namanya perusahaan di area lampu hijau, lalu lampu kuning dan lampu merah. Jangan sampai menunggu ke lampu merah. Tapi pemerintah sudah melihat pemetaan itu, ketika masuk lampu kuning, pemerintah sudah harus sigap. Nah, Satgas PHK itu di situ, gitu loh. Jadi artinya Satgas PHK yang dimaksud bukan untuk bagian daripada mereka dalam tanda kutip sebagai pemadam kebakaran tadi, tetapi bagian daripada pencegahan supaya nggak ada terjadi PHK. Tapi yang paling penting adalah pemerintah juga melihat hulunya. Kenapa perusahaan itu melakukan PHK? Salah satu contoh adalah sektor industri, garment, tekstil, dan turunannya. Ini kan penyebabnya tuh luas banget. Satu,
kalau para pengusaha-pengusaha garment itu menyampaikan ke saya bahwa ada krisis perang Ukraina dan juga Rusia sebelumnya. Lalu yang kedua, turunnya order dari negara-negara yang ditutup dalam hal ini kebanyakan negara-negara Eropa. Lalu kemudian yang paling miris adalah membanjirnya produk-produk garment, tekstil dan turunannya itu ke Indonesia secara masif dampak daripada peraturan Permendag nomor 8 tahun 2024. Itu yang harus dibenahi. Jadi jangan sampai juga pemerintah jangan PHK, tapi hulunya nggak dibenerin gitu, jangan dibenahin. Itu juga kacau ya. Jadi nggak menyelesaikan hanya hilirnya saja, tapi kan pemerintah juga harus mengetahui kesulitan pengusaha kita, apakah dia kekurangan modal. Maka dari itu tugas ini pemerintah adalah investigasi lagi, apakah mereka kekurangan modal. Yang kedua, apakah mereka memang tadi membanjirnya produk impor yang datang ke Indonesia, atau juga mereka kekurangan dalam tanda kutip itu kesulitan dalam hal untuk memasarkan produknya. Kalau sekarang memang Eropa nggak bisa, bantu dong ke negara-negara seperti Afrika dan juga Timur Tengah. Lalu bantu dong ke bantuan modal dan juga bahan baku. Lalu proteksi. Prabowo sudah kan ya, penghapusan kuota impor. Nggak masalah penghapusan kuota impor, tapi proteksi dulu, lindungi dulu produk dalam negeri pengusaha kita gitu. Jadi yang bicara tentang PHK nggak ngambil di hilirnya, oh itu udah PHK, jangan boleh. Tapi kan pemerintah juga tahu loh, saya kesulitan permodalan kita bersaing dengan barang impor, itu yang juga yang harus diinvestigasi. Nah, Satgas PHK tuh kayak gitu seharusnya. Baik. Bukan terjadi baru dipadamkan. Baik, menarik. Izin Bu Mira, saya beralih ke Pak Trubus. Pak Trubus, kita sepakat ya, ingin agar buruh di Indonesia sejahtera, terutama perusahaan-perusahaan juga semuanya investasi dan juga kesehatannya juga semakin baik sehingga semuanya lancar. Dari 6 tuntutan buruh di aksi May Day ini, Pak Trubus, saya bacakan. Yang pertama, lindungi buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. 2, cegah PHK massal dengan membentuk Satgas PHK. Tadi disampaikan Bu Mira juga. Ketiga, tolak outsourcing. 4, wujudkan upah layak. 5, desak pengesahan RUU perampasan aset. 6, desak pengesahan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Pak Trubus, dari 6 poin tuntutan ini, mana yang paling mungkin segera direalisasikan secara nyata oleh pemerintah? Kalau dari sisi kebijakan publik tentu ini untuk kesejahteraan yang layak, Mas, gitu. Jadi upah yang layak itu yang harus segera dieksekusi. Karena kalau misalnya terkait dengan RUU rumah tangga, kemudian itu perampasan aset, menurut saya kan itu urusannya DPR ya. Pemerintah hanya bisa istilahnya itu mendorong saja karena itu kan surprise-nya sudah ada sebenarnya dulu sudah. Baik untuk rencana undang-undang untuk PRT maupun undang-undang RUU terkait dengan itu perampasan aset gitu. Jadi itu, tetapi kalau yang outsourcing itu juga harus dilakukan segera karena ini sudah dampaknya kan sudah terlalu luas, tadi dijelaskan Bu Mira sudah jelas itu ya. Jadi dalam hal ini pemerintah sebenarnya sumber cuma 2 kok Mas, itu 1 political will. Ya. Jadi kemauan politik aja, kalau ada kemauan politik sebenarnya selesai dari dulu juga. Kemauan politiknya memang kita ini lemah sekali, Mas, dalam kebijakan publik. Yang kedua, ada sifatnya itu bagaimana pelibatan publiknya. Jadi ketika merumuskan segala hal terkait dengan kebijakan itu, harusnya Bu Sumirah dan kawan-kawan ini yang dilibatkan untuk merumuskan seperti apa. Karena selama ini kan terkesannya itu tidak transparan. Sehingga yang muncul itu akuntabilitasnya rendah. Dan kebanyakan judul dari dampak itu adalah resistensi, penolakan, kan gitu. Jadi dalam hal ini persoalan sudah jelas ya. Ya kemudian mengenai Satgas PHK, ini kan baru rencana, tetapi kita sepakat memang itu karena persoalannya adalah bagaimana kemudian nanti keberanian Satgas PHK untuk istilahnya menekan kepada pelaku usaha. Karena selama ini kan juga kalau sudah ada pelaku usaha, biasanya karena di situ ada unsur-unsur pemerintah, kemudian sepertinya terus loyo gitu. Nah, ini yang harus dibenahi. Tetapi kita yakin bahwa pemerintahan Pak Prabowo mampu itu membentuk itu, dan nantinya mudah-mudahan bisa ini kan memapping perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira akan PHK. Kemudian dalam PHK ini harus ada status yang jelas. Selama ini mereka di PHK sudah
statusnya selesai, tidak diketahui apakah mereka terima pesangon atau mereka mendapatkan hak yang apa. Bahkan harusnya kita dalam konteks ini Mas, konteks decent working lah gitu ya. Decent working itu kan negara-negara yang sudah menerapkan, misalnya kita penerapan pekerjaan yang disebut fleksibilitas kerja lah gitu ya. Itu menjadi penting sekarang di berbagai negara menerapkan itu. Kita baru istilahnya WFH kemarin itu karena lebaran. Nah kemudian juga yang penting adalah ini keberlanjutan dalam pelatihan ini skill itu yang harus dilakukan. Jadi pelatihan pekerja itu harus penting diberikan. Jangan kemudian mereka itu sudah istilahnya gap gitu loh. Jadi nggak ada perhatian dari pemerintah untuk bagaimana ketika mereka sudah mau menjelang PHK kemudian dia tidak punya bekal apapun gitu, pengetahuannya juga rendah. Nah seharusnya selama mereka bekerja itu sudah ada sudah ada semacam perencanaan, antisipasi, karena memang fungsi pemerintah itu kan dalam sisi kebijakan publik adalah tentang ini Mas, pengambil kebijakan kan sesungguhnya. Jadi itu, dan yang kedua tentu pelayanan publik itu kan usulnya dari pemerintah. Nah karena itu dalam hal ini saya memang mendorong agar apa yang sudah disampaikan oleh Presiden tadi ini mudah-mudahan kita di tingkat akar bawah itu bisa artinya di daerah terutama. Nah ini daerah ini juga tidak pernah ada kebijakan perda-perda maupun pergub-pergub lah katakanlah sampai ke peraturan bupati, peraturan wali kota. Sangat minim Mas mengantisipasi yang nama situasi yang disebut istilahnya force majeure, kondisi yang darurat. Misalnya ini kan kondisi darurat, tiba-tiba inflasi seperti ini, kemudian terjadi perang dagang, kemudian juga berbagai inflasi global misalnya, tidak menyangka juga dolar sampai 17.000 misalnya, kan nggak pernah diantisipasi sebelumnya. Harusnya itu sudah bisa, karena nggak ada sesuatu yang ini kan sesuatu rasional yang semuanya bisa istilahnya bisa diperhitungkan secara matang, dan bagaimana solusinya secara komprehensif itu sudah bisa disiapkan. Dan karena itu pernah kebijakan-kebijakan di daerah terutama menurut saya ini harus didorong. Bayangkan aja mesti Jawa Timur, ini 2 bulan saja Jawa Timur itu sudah 6.000 lebih yang di PHK. Dan itu di sektor kimia itu banyakkan itu. Jadi ini kan hal-hal yang harus menjadi antisipasi bagaimana pemerintah daerah itu harus mempersiapkan semua. Artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kolaborasi sinergitas untuk menghadapi situasi. Kalau pemerintah pusat kaitannya dengan kondisi global, kondisi menyeluruh, tetapi kan harusnya pemerintah daerah itu inovatif gitu loh Mas. Ada inovasi kebijakan gitu loh Mas menurut saya. Jadi itu yang harus dilakukan, dan ini memang harus kita dorong. Dan yang terakhir menurut saya penting ini kondisi sekarang ini bisa menjadi evaluasi Mas. Evaluasi bagi kita semua bahwa kita ada yang salah, terutama mengenai tadi outsourcing ini kan sudah istilahnya mewabah kemana-mana. Yang dulunya hanya 5 sektor pekerjaan kemudian diberlakukan semuanya. Akhirnya tidak cocok dengan kondisi yang ada, dan ini mengenai kemudian ada PHK. Iya, PHK besar-besaran ini juga menjadi antisipasi perlu menurut saya pemerintah lah. Bagaimana kemudian mengupayakan agar minim terjadi istilahnya PHK, itu penting itu. Baik Pak Trubus, saya jadi penasaran detailnya seperti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait tentang penghapusan outsourcing tadi, termasuk juga beliau berjanji akan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kita simak dulu ya Ibu Mira dan juga Pak Trubus berikut dari Presiden Prabowo Subianto. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk
satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Kita lanjutkan dialog kita. Bu Mirah, tadi disampaikan Presiden Prabowo, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan ke Bu Mirah dan Pak Trubus, tapi mungkin ini dulu ya, Bu Mirah, mengenai RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Ini mohon diedukasi Bu, sebenarnya yang detail spesifiknya seperti apa makna dari pengesahan RUU perlindungan pekerja rumah tangga yang ideal ini? Saya ingat betul ya, pada saat itu saya ikut RDP dengan DPR yang lalu, 10 tahun yang lalu kurang lebih. Justru penolakan itu dari DPR RI, Pak Trubus. Jadi ini luar biasa. Kan waktu itu saya mendengar langsung statement mereka itu di saat rapat RDP itu menyampaikan bahwa gimana kami kan mempekerjakan PRT ini dari kerabat-kerabatnya gitu. Jadi yang kami tekankan adalah satu, kesejahteraan si PRT ini betul-betul layak. Lalu kedua, yang namanya perlindungan daripada jam kerja, dia dapat hak cuti, itu ada. Sekarang ini kan PRT itu jam kerjanya nggak jelas tuh, ya mempekerjakan apa aja serabutan, apa aja dikerjakan sama PRT itu. Lalu upah mending ya, upahnya itu di bawah UMP banget, suka-suka si majikan lah, suka-suka si apa yang mempekerjakan itu. Jadi artinya itu yang kita berikan perlindungan, apalagi sekarang ini merebak kasus kekerasan terhadap PRT. Siapa yang melindungi perlindungan untuk PRT? Itu nggak ada. Ya, di dalam RUU PRT itu ada, jadi kita atur di sana. Tapi sangat disayangkan 10 tahun yang lalu itu DPR menolak. Tapi tadi kalau saya cermati ada Pak Dasko selaku Wakil Ketua DPR RI dan malah ada Mbak Puan selaku Ketua DPR RI pada hari ini bersama Pak Prabowo di Mede. Artinya ya saya kira sudah tidak ada lagi penolakan, harapan kami gitu ya, harapan kami tidak ada penolakan lagi sehingga PRT nanti supaya pendengar semua mendengarkan nih bahwa satu, PRT terlindungi dari upahnya, minimum dia dapat UMP. Kedua, jam kerjanya juga dia diatur ya sama dengan kawan-kawan yang pekerja buruh. Lalu yang ketiga, dia mendapatkan hak cuti dan diatur juga terkait dengan dia terlindungi dari kesehatan, keselamatan kerja mereka. Dan tentu dilarang sudah ada aturan-aturan tidak boleh tadi melakukan penganiayaan dan juga kekerasan terhadap mereka. Karena belum ada nih peraturannya. Kalau kita masuk menggunakan ranah undang-undang ketenagakerjaan, mereka nggak masuk. Maka ujung-ujungnya kan ke pidana. Tapi lagi-lagi pidana juga kan kita sudah sama-sama ketahui gitu ya bahwa minim kalau nggak mau speak up ya harus ada speak up kan dari PRT itu sendiri, artinya ada pengaduan. Kalau nggak speak up atau pengaduan kan nggak masuk tuh ya, nggak menjadi sebuah laporan pengaduan. Tidak ada yang melindungi ya Bu Mirah. Baik Bu Mirah, menarik juga di poin kelima di tuntutan buruh desak pengesahan RUU perampasan aset juga Bu. Ini juga melibatkan pengesahan dari DPR. Apakah ini mungkin Bu, mengingat semua keputusan ada di ketua partai Bu? Iya. Nah inilah tadi saya mencermati juga Pak Presiden, Pak Prabowo itu meminta dukungan publik, dukungan masyarakat luas untuk ini gitu loh. Tadi saya mencermati bahwa masa udah maling asetnya nggak mau dibalikin gitu. Jadi ada kali itu gitu kurang lebih lah ya. Artinya Presiden Pak Prabowo juga kesal gitu ya dengan kelakuan para koruptor ini karena salah satu penghambat yang namanya penciptaan lapangan kerja itu tidak terwujud korupsi. Itu kan investasi di dalam dan luar negeri kan
mereka melihat faktor korupsi nomor satu, mereka nggak mau gitu loh. Jadi kalau korupsinya tuh dihilangkan, mereka sangat tidak datang untuk investasi, dan artinya lapangan pekerjaan tercipta. Artinya yang namanya buruh bisa bekerja, serapan tenaga kerjanya lebih banyak lagi, kan gitu bacanya. Nah, tapi nanti misalnya terjadi penolakan, mengingat tadi anggota DPR adalah juga banyak dari partai-partai politik, iya kembali lagi kepada rakyat gitu loh. Maksud saya gitu, ketika pemerintah yang mengajukan lalu ada penolakan, pemerintah ngomong dong ke rakyat, ini kita sudah menyampaikan tapi ditolak loh sama DPR, biar rakyat yang akan menghukum secara sosial kepada kawan-kawan DPR itu. Gitu, baik. Baik, kembali ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini kami mendapatkan data dari World Bank yang melaporkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 60,3%. Walau berdasarkan BPS standar perhitungannya berbeda ya Pak, namun kita berada di posisi bawah, mendekati kemiskinan ekstrim dengan situasi sekarang yang juga kita harapkan buruh kita semakin sejahtera. Nah, dengan keadaan ini Pak, kebijakan apa yang paling urgent yang harusnya pemerintah bisa lakukan untuk mendongkrak kesejahteraan ini Pak Trubus? Iya, kalau kebijakan ya itu yang paling memungkinkan sekarang, kebijakan ekonomi countersiklis namanya Mas. Jadi kebijakan di mana dalam ekonomi yang istilahnya menurun gitu ya, itu kebijakannya lebih banyak ke ini penciptaan lapangan kerja yang sifatnya padat karya Mas. Itu yang harus dilakukan. Kalau sekarang orang masih kebijakan pemerintah itu pada kondisi namanya prosiklis. Kalau prosiklis itu ekonomi lagi naik, Mas, lagi berkembang, kita buat kebijakan yang ini bisa gitu. Tapi kalau dalam ekonomi daya beli masyarakat turun, kemudian penghasilan masyarakat juga turun juga, apalagi PHK di mana-mana. Nah, itu otomatis yang paling tepat ya countersiklis itu gitu. Ciptakanlah kebijakan-kebijakan yang mendorong terwujudnya penciptaan lapangan pekerjaan yang sifatnya padat karya. Begitu Mas. Nah, yang kedua tentu kaitan dengan tadi Bu Mira ya, itu memang untuk PRT itu memang agak rumit karena kan saya pernah mengkaji Bu tahun 2013-2014 kalau nggak salah dengan teman-teman akademisi. Nah, itu memang lebih kepada ini banyak kepentingan di situ sama dengan kepentingan politiknya. Jadi ada pihak-pihak yang merasa nanti kalau misalnya itu diresmikan menjadi pekerja gitu ya, mereka ketakutan menuntut hak-hak itu gitu, hak-hak yang terkait dengan perlindungan, BPJS, kesehatan, ketenagakerjaan itu dan tuntutan-tuntutan yang lain. Jadi bukan persoalan semata-mata ini bagaimana mereka mengupayakan keadilan, makan kesejahteraan, bukan gitu. Jadi lebih ke arah ketakutan itu waktu itu lah kalau nggak salah. Kemudian sama dengan undang-undang RUU mengenai perampasan aset itu juga banyak kepentingan-kepentingan yang bermain di parpol itu gitu loh. Jadi ketakutan mereka-mereka. Nah, ini menurut saya memang mudah-mudahan ini harapan kita, harapan semua orang gitu ya. Dengan Pak Presiden dan ada dukungan dari itu tadi Pak Ketua MPR maupun Pak Bu Ketua dan Wakilnya, Pak Wakilnya gitu ya. Itu mudah-mudahan akan segera terrealisir gitu loh. Jadi terwujud. Karena ini sesuatu perdebatan udah lama. Hampir 20 tahun nih Mas, itu perdebatan itu nggak pernah ada ujungnya gitu ya. Jadi kenapa sih sampai sedemikian ruwet gitu ya. Yang ketiga terkait bagaimana kemudian yang sekarang harus dilakukan pemerintah adalah ketika situasi sekarang sudah dalam kondisi ya kalau suka kondisinya paradoks sekarang ini ya. Situasinya ya force major lah gitu lah, force major. Kondisi kritis. Nah, pemerintah segeralah mengubah cara pandang terkait bagaimana penyelamatan warga agar punya daya beli. Nah, itu yang penting dilakukan sehingga semua programnya diarahkan dan Pak Prabowo ini sangat pro banget kepada masyarakat bawah. Nah, karena itu mudah-mudahan ini kita dorong terus supaya kebijakan-kebijakannya lebih konkret seperti kebijakan prioritas Astacita itu Astacita yang khususnya mengenai MBG itu sebenarnya bagus. Ini kan masalah masih baru jalan sehingga tata kelolanya belum bisa transparan, akuntabel, pelibatan publiknya masih minim sehingga masih banyak masalah karena itu pelaksananya satu lembaga baru yang belum punya kaki sampai di bawah di tingkat daerah kan, peran pemerintah daerah juga masih minim sehingga ini kan baru berjalan. Menurut saya itu juga bisa menjadi kelompok ciptaan lapangan kerja besar karena apa? Karena semua kebutuhan bahan bakunya itu diciptakan oleh masyarakat sekitarnya kan gitu. Artinya di mana daerah itu yang diselenggarakan yang namanya MBG berarti dia di sekolah yang di mana ada
maka itu membawa kesejahteraan masyarakat di sekitar sekolah yang harusnya dilakukan itu. Ya, jadi bukan kelompok tertentu ini misalnya seperti itu. Nah ini kita harus kita dorong kepada pemerintah dan bagaimana kemudian berkali-kali saya juga menyampaikan kepada pemerintah karena kita punya akses langsung. Nah itu juga memberikan satu respon yang positif gitu. Artinya kalau mencoba penahan-penahan sehingga ada empowerment masyarakat di dalam soal kesejahteraan. Karena fokusnya sekarang mau tidak mau harus ke kesejahteraan masyarakat. Itu adalah soal yang terakhir masalah swabada pangan. Nah pangan ini juga pencipta lapangan kerja banyak Mas, jadi karena itu perlu satu kebijakan juga di sini yang saya lihat pemerintah juga mencoba untuk ini agar buruh-buruh bisa masuk di sektor food estate gitu kan, jadi lumbung pangan, si penciptaan lumbung pangan sehingga pekerjaan bisa tercipta secara luar biasa. Menurut saya itu Mas. Baik Pak Trubus, sebelum terakhir saya ke Bu Mira, ini mungkin pertanyaan yang sama nanti saya tanyakan. Dengan situasi iklim industri yang mungkin dikatakan tidak terkendali ya Pak, misalnya tenaga buruh yang digantikan karena teknologi, alur distribusi yang semakin singkat karena teknologi, ini juga kan mengurangi pekerjaan Pak. Dengan fenomena perkembangan seperti zaman sekarang ini Pak, bagaimana caranya agar buruh kita tetap terselamatkan dan pemerintah bisa memberikan jaminan agar mereka juga pekerjaannya tetap terjaga? Iya, menurut saya ini kan otomatisasi itu kaitannya dengan AI Mas, artificial intelligence. Itu kan banyak sekali sektor-sektor informal yang ada di situ sebenarnya termasuk pekerjaan. Nah ini belum ada kebijakannya, artinya belum ada undang-undangnya itu Mas. Ini satu, bagaimana perlindungan terhadap sektor informal. Karena apa? Kalau kita lihat Gen Z itu lebih mengarah ke sana. Kalau kita belajar menarik dari kasus mundurnya 2000 CASN kemarin, itu kan mengindikasikan bagaimana sesungguhnya ada masalah tentang ini kan, take home pay yang dianggap sangat kecil dan tidak memberikan kebebasan ruangan bagaimana mereka berinovasi, mereka secara istilahnya ya kapasitas mengembangkan pengetahuannya maupun skillnya itu Mas. Jadi dalam hal ini pemerintah juga tidak memberikan suatu insentif-insentif yang harusnya diberikan kepada mereka. Nah inilah penting sekali Bu. Insentifnya bukan seperti yang ini janji ASN untuk ke IKN itu janjinya kan diberikan rumah, berikan macam-macam, bukan. Tapi paling tidak ada perhatian di situ sehingga pemerintah penting di sini Mas. Sehingga strategi yang paling tepat adalah memberikan kebijakan perlindungan terhadap sektor informal itu, termasuk di dalamnya adalah tantangan khususnya tentang otomatisasi itu Mas, khususnya munculnya AI itu dan itu menjadi hal yang harus kita antisipasi dengan kebijakan. Kalau nggak ada kebijakan regulasinya ya nggak ada perlindungannya, nanti masalah lagi itu Mas. Dan ke depan hasil riset dari McKinsey itu 43% ada sektor-sektor dari itu akan terancam Mas dengan adanya otomatisasi AI itu sendiri. Menurut saya itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah Mas. Ya. Baik, nah itu Bu Mira, mungkin pertanyaan yang sama terakhir juga ke Bu Mira ini dengan situasi zaman sekarang ini Bu, perkembangan ini Bu, iklim industri yang ya tidak terkendali Bu, tenaga buruh yang mungkin akan tergantikan dengan beberapa hal di masa depan, di masa sekarang bahkan ini seperti apa Bu pandangannya Bu? Apakah disoroti juga boleh buruh sekarang Bu? Ya, salah satu tuntutan kami adalah harus ada solusi ketenagakerjaan terkait dengan bergesernya pola industri. Konvensional menjadi robotisasi, otomatisasi, digitalisasi, dan juga artificial intelligence. Ini betul, secara kenyataan kami mengadvokasi banyak yang tergerus, banyak yang hilang. Tapi kalau optimisnya nih, kalau ada tantangan pasti ada peluang dong, ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul gitu kan ya. Nah, untuk menghadapi pekerjaan baru yang muncul, maka pemerintah harus memberikan upskilling, reskilling, upgrading kepada kawan-kawan pekerja ini supaya dia bisa nanti ditempatkan yang baru bisa mengikuti gitu loh. Sekarang kan kita sama-sama ketahui ini sebagian besar pekerja buruh kita lulusan SD sampai SMP. Nah, bagaimana untuk mengupgrading mereka, upskilling mereka, tugas pemerintah. Kalau itu diserahkan kepada mereka, nggak bisa dia karena biayanya kan mahal, upahnya udah minim. Kalau diserahkan untuk upskilling lagi nggak mampu mereka. Jadi pemerintah harus memberikan upgrading, upskilling tadi kepada kawan-kawan pekerja dalam menghadapi tadi perubahan sektor industri menuju yang artificial intelligence. Memang betul akan terjadi luar biasa tadi yang disebutkan oleh Pak Profesor Trubus gitu. Jadi akan ada banyak kehilangan pekerja. Tapi sekali lagi kami meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi ketenagakerjaan terkait ini. Jadi jangan diserahkan untuk dikembalikan lagi kepada pekerjanya. Apalagi juga kepada
gitu. Baik, ya kita ajak pemirsa juga untuk mendoakan semoga saja hari ini menjadi momentum buruh di Indonesia semakin sejahtera. Bu Mirah, Pak Trubus, terima kasih banyak sudah berbagi di Sindo Prime, sudah berbagi berdialog bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Salam. Ya, Bu.